Bismillahirrahmanirrahim. Solihin solihat, muhajirin muhajirat, teman-teman pemirsa Andalus TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan masih pada pembahasan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh lembaga oknum yang sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir atau dalam diri mereka kemunafikan. Karena tidak mungkin seorang mukmin menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam dirinya ada penyakit munafik. Nah, sekarang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang menghinanya ketika beliau masih hidup? Jamaah sekalian, banyak sekali kisah yang kita dapatkan dengan berbagai macam versi riwayat. Setidaknya ada 3 kisah yang paling utama yang menceritakan akhir bagi mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Utbah bin Abi Lahab, mantan anak mantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putra Abu Lahab, menikah dengan salah seorang putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, dia menceraikan putri Nabi, kemudian dia ini menghina mantan mertuanya dengan sangat-sangat buruk sekali. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa suatu waktu dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memegang leher Nabi, kemudian dia ini mengucapkan kata-kata kotor kepada mantan mertuanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meludahi muka Nabi. Untung saja saat itu Nabi Muhammad mengelak sehingga tidak mengenai muka beliau. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, jangan wafatkan Utbah. Jangan matikan Utbah kecuali dengan terkaman singa yang telah Engkau ciptakan atau kucing yang telah Engkau ciptakan." Utbah merasa bergemetaran, takut sekali karena dia tahu Nabi Muhammad kalau berdoa pasti mustajab, apalagi doanya di tanah haram. Singkat cerita, ketika dia melakukan sebuah safar untuk berdagang ke daerah Syam, tibalah mereka di sebuah tempat namanya Zarqa, sekitar wilayah Yordan. Mereka kemah di situ, namun di siang hari bolong, di siang hari yang sangat panas. Mereka lagi istirahat dan santai-santainya mendengar suara singa yang sangat keras sekali. Semakin lama semakin mendekat, semakin lama semakin keras. Akhirnya Utbah mengatakan, ini adalah kiriman Tuhannya Muhammad. Dia berada di Makkah, namun dia membunuhku di sini. Kemudian benar saja, singa ini begitu melihat Utbah, dia mengejar Utbah bin Abi Lahab. Utbah melarikan diri. Di luar tenda tersebut banyak sekali orang, tapi yang dikejar oleh singa hanya Utbah bin Abi Lahab. Dikejar terus, dia lari sampai kemudian diterkam oleh singa, digigit sampai kemudian kepalanya terpisah dengan badannya. Matilah dia. Ini kisah pertama orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah kehidupan bagi mereka yang menghina Rasulullah ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan, ketika para penghina itu bertobat, mereka tetap dikenai hukum had, yaitu dibunuh. Mereka tetap dikenai hukum had, dibunuh. Walaupun mereka tobat. Tobat akan membuat dosa-dosa mereka terampuni, dan kelak di hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pembunuhan merupakan had bagi mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah kedua, jamaah sekalian, dulu ada salah seorang bapak-bapak, kakek-kakek lah. Dia buta matanya, dia tidak punya istri, yang dia miliki hanya seorang budak perempuan. Budak inilah yang melayani dia, yang menyuapi dia, yang menuntun dia kemana dia pergi. Bahkan budak ini melahirkan 2 putra laki-laki dari tuannya tersebut. Namun budaknya ini punya kebiasaan buruk. Dia suka menghina Rasul. Diingatkan oleh tuannya, jangan, wahai budakku, jangan, Nabi itu orang yang sangat saya cintai. Berhenti, kumat lagi. Diingatkan lagi, berhenti. Beberapa bulan atau tahun kemudian, dia kumat lagi. Pada malam hari itu merah padam mukanya sang tuan yang telah buta ini, muslim yang sangat luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Telinganya merah, darahnya mendidih. Dia pun mengambil pedang pendek, ditaruh di bawah tempat tidurnya. Kemudian dia minta budak perempuannya untuk melayani dia, hubungan suami istri. Ketika dia sudah berada di posisi atas, kemudian dia mencekik leher wanita tersebut dan dia mengambil pedang pendek tersebut,
menusuk berkali-kali sampai kemudian wanita ini mati. Nah, jamaah sekalian, pagi harinya Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut. Beliau mengumpulkan orang-orang Madinah, lalu beliau berdiri bersabda, "Ayuhan nas, telah sampai kepadaku kabar tentang seorang membunuh Ummul Walad." Ummul Walad adalah budak perempuan yang telah melahirkan tuannya. Biasanya dalam Islam, mereka lebih mulia dan lebih diprioritaskan daripada budak-budak lainnya. Siapakah di antara kalian yang melakukannya? Berdirilah sebelum Jibril memberitahuku. Maka berdirilah seorang tua yang sudah buta matanya dan semua orang tidak menyangka kalau dia pelakunya. Nabi Muhammad heran dan bertanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu adalah perempuan yang sangat kucintai. Dia telah memberikan 2 bintang kepadaku, yaitu 2 anak laki-laki. Dia melayaniku selama ini ya Rasulullah. Namun aku lebih mencintai dirimu daripada dia. Secinta-cintanya aku kepada dia, aku lebih mencintaimu, lebih menghormatimu dan menghargaimu ya Rasulullah. Sesungguhnya dia suka menghinamu ya Rasul, menistamu. Saya ingatkan kamu, sampai tadi malam ya Rasulullah, dia menghinamu, telinga saya merah, darah saya mendidih, dan tangan saya bergemetaran, sampai kemudian saya membunuhnya ya Rasulullah." Mendengarkan persaksian tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Ishhadu bi anna dammaha hadar." Ketahuilah bahwa darah wanita ini halal ditumpahkan. Kenapa? Menghina Rasulullah SAW. Dan kisah terakhir yang sangat terkenal adalah kisahnya Ka'ab bin Ashraf, seorang tokoh Yahudi yang suka menghina Rasulullah SAW. Ka'ab dikenal sebagai orang yang punya kerajaan kecil, dia punya benteng yang sangat kuat dan punya prajurit pilihan. Orangnya kaya, punya kemampuan memainkan senjata luar biasa, fisiknya bagus, ganteng, pinter, dan punya banyak istri. Jadi kelebihan laki-laki ada pada dia. Namun dia ini suka sekali menghina Rasulullah. Hingga suatu waktu jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat, Mali wali Ka'ab bin Ashraf. Adakah di antara kalian yang mau membalaskan dendamku kepada Ka'ab bin Ashraf? Dia telah menyakiti seorang Rasul. Dia telah menyakiti hatiku. Kemudian berdirilah Muhammad ibnu Maslamah, yang dikenal sebagai prajurit yang kemampuannya sama dengan satu kompi pasukan. Ini Muhammad ibnu Maslamah. Fisiknya bagus dan orangnya pemberani. Sama dengan Ka'ab, dia ahli dalam banyak senjata termasuk panah, pedang, dan lain sebagainya. Dan dia ini punya hubungan dekat dengan Ka'ab bin Ashraf ketika zaman jahiliyah. Jadi teman dekat lah, akrab lah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun memberikan apresiasi kepada Muhammad bin Maslamah. Kemudian memberikan setidaknya 4 atau 5 prajurit untuk bersama dengan beliau. Singkat cerita jamaah sekalian, Muhammad ibnu Maslamah minta izin sama Nabi untuk mengucapkan kata-kata kotor terhadap Nabi di hadapan Ka'ab bin Ashraf, supaya dia bisa ditipu dan bisa ditarik keluar bentengnya. Soalnya kalau membunuh dia dalam benteng sangat berat sekali. Singkat cerita, dia datang ke Ka'ab bin Ashraf, menipunya dengan bilang, Muhammad telah membuat hidup kami sengsara, gara-gara Muhammad kami susah mendapatkan makanan. Singkat cerita, Ka'ab bin Ashraf berhasil dia tipu, kemudian berjanji nanti malam kita akan jumpa lagi. Nah jemaah sekalian, malam harinya Muhammad ibnu Maslamah sudah mengatur strategi. Sebagian sahabat disuruh nunggu di sebuah kebun kurma yang sangat gelap. Kemudian Muhammad ibnu Maslamah masuk ke dalam bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Nah saat itu ketika Ka'ab bin Ashraf mencoba untuk membawakan makanan, saat itu dia membawa lampu teplok ya, lampu lilin. Lampunya mati, Muhammad ibnu Maslamah segera meloncat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menebas Ka'ab bin Ashraf. Namun Ka'ab berhasil menghindar karena dalam kondisi gelap, dia tidak tahu siapa yang membunuhnya. Maka dia berteriak, "Pembunuh, pembunuh." Muhammad ibnu Maslamah juga ikut-ikutan berteriak, "Pembunuh, pembunuh." Dan beliau berpura-pura untuk mengejar pembunuh tersebut. Singkat cerita, kegelapan sirna karena ada lampu yang datang dari para pelayannya. Setelah beberapa saat mereka minum, suasana tegang sudah mulai mereda. Maka Muhammad ibnu Maslamah mengatakan, "Ka'ab, masih ingatkah zaman-zaman kita dulu? Kita biasa minum arak di tengah cahaya purnama yang sangat indah, dan ini adalah malam purnama. Aku sudah menyediakan araknya di luar, mari kita turun." Singkat cerita, Ka'ab bin Ashraf pun mau, walaupun diingatkan oleh istrinya, tapi dia tetap nekat karena dia merasa
Muhammad ibnu Maslamah dengan salah seorang saudara sesusuannya yang juga muslim, yang menjadi bagian daripada pasukannya Muhammad ibnu Maslamah, merasa aman dia ini ya. Kemudian jamaah sekalian, berjalanlah mereka. Di tengah jalan, Muhammad ibnu Maslamah mengatakan, Ka'ab, wangi sekali kepalamu. Apa sebenarnya di kepalamu? Oh, parfum yang luar biasa. Bolehkah aku menciumnya? Boleh. Ditundukkan kepalanya, dicium oleh Muhammad ibnu Maslamah. Berjalanlah mereka sampai tiba di tempat di mana Muhammad ibnu Maslamah menyiapkan para prajurit penyergap. Kemudian di tengah kegelapan, karena sudah masuk ke dalam kebun kurma, maka Muhammad ibnu Maslamah mengatakan, wahai Ka'ab, aku jadi kangen, jadi ketagihan mencium kepalamu, wangi sekali kepalamu. Boleh katanya. Dia tundukkan kepalanya. Saat itulah Muhammad ibnu Maslamah memegang rambutnya, kemudian menusuknya, dan sahabat-sahabat lain juga ikut menusuknya. Tapi karena memang dia orang yang cekatan, dia sempat melawan hingga salah seorang sahabat terluka. Ada yang mengatakan kena tusukannya Muhammad ibnu Maslamah atau teman-temannya karena kondisi gelap. Ada yang mengatakan kena tusukan Ka'ab bin Ashraf. Singkat cerita, dia berhasil dibunuh. Kemudian Muhammad ibnu Maslamah mengambil kepalanya, dibawa ke Madinah. Saat itu Rasulullah dan beberapa sahabat sedang menunggu keberhasilan misi tersebut. Ketika mereka sampai, mereka bertakbir, Nabi Muhammad juga bertakbir. Kemudian Rasulullah SAW melihat mereka, Muhammad ibnu Maslamah melemparkan kepala Ka'ab bin Ashraf di hadapan Nabi. Dan Nabi Muhammad mendoakan kebaikan bagi Muhammad ibnu Maslamah beserta dengan para prajuritnya. Lantas Nabi bertanya, adakah di antara kalian terluka? Ada ya Rasulullah, karena gelapnya malam. Bawa ke sini. Dibawalah ke hadapan Nabi, ternyata ususnya terburai. Nabi Muhammad mengambil ususnya, kemudian dimasukkan ke dalam perutnya. Kemudian beliau memegang sambil berdoa. Kemudian beliau meludahi 3 kali, plek ya, dan sembuh seketika. Ya, ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, ini 3 kisah yang menunjukkan bagaimana perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menista beliau. Karena menista Nabi itu sama dengan menista Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang telah memilih beliau. Menista Rasulullah sama dengan apa? Menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, menghina syariat Islam. Maka hati-hati bagi Anda yang mendukung mereka menista Nabi. Jangan-jangan adab Allah akan menimpa Anda juga. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.